Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ya Kang Teteh, Pemprov Jabar mendapatkan apresiasi tertinggi lagi nih untuk sistem merit ya, kaitannya dengan prestasi. Kemarin kita mendapatkan nilai 400. Pada posisi spiritnya sebetulnya Pemprov Jabar udah jauh-jauh hari itu udah menggunakan sistem merit pada posisi spirit tadi. Dari mulai 268 di 2018 mulai penilaian yang per tahunan di posisi yang baik sampai 2024 di posisi sangat baik dengan nilai 400. Alhamdulillah juga Jabar kemarin sudah baik semua Pak. Tidak ada kategori di bawah baik. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ya Kang Teteh, berjumpa lagi dengan saya, host dadakan juga nih, Aji Surya Utama. Kebetulan spesial nih, Kang Teteh telah hadir di hadapan saya Pak Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Sumasna ST MUM. Terima kasih Pak Haji. Beliau bos saya nih ya Kang Teteh, bos saya dari BKD nih. Ini Pak Kaban, sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak Haji. Gimana Pak Haji, sehat juga? Alhamdulillah Pak Kaban. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih Pak Kaban, terutama kepada Pak Kaban, bahwasannya beberapa minggu yang lalu ya Pemprov Jabar mendapatkan apresiasi tertinggi lagi nih untuk sistem merit ya. Terima kasih Pak Haji, tapi ini apresiasinya sebetulnya untuk Pemprov Jawa Barat, semua kita. Jadi bahwa kepala BKD bagian dari komponen itu ya kita sama-sama support. Tapi luar biasa Pak, ini kita menyentuh angka 400 ya, nomor 1 nasional ya, bersama dengan Badan POM. Dengan BP POM ya. Setelah ini tuh kita juga ditunjuk sebagai tuan rumah ya Pak ya, di anugerah meritokrasi kemarin. Anugerahnya ya, tuan luar rumah biasa, di Gedung Sate. Di Gedung Sate. Ya. Siap Pak Kaban. Nanti kita akan berbincang-bincang ya kaitannya dengan prestasi. Kemarin kita mendapatkan nilai 400 gitu ya, 400 poin ini hampir 410 kalau nilai maksimalnya, berarti kurang lebih 97,5% Pak Kaban. Nanti kita bahas lebih lengkapnya, tapi mungkin sebelum ke arah situ Pak, karena beberapa kali ketika ada tamu datang ke Jawa Barat, itu yang dibahas itu bagaimananya gitu Pak, perjalanannya gitu ya, perjalanannya kenapa Jawa Barat bisa sampai seperti ini gitu. Mungkin ini kita bahas itu dulu, nanti yang khusus untuk prestasi kita di angka 400 kita nanti bahas nanti setelah yang segmen 1. Nah ini Pak yang sering ditanyakan Pak, yang pertama nih historinya Pak gitu ya, pencapaian nilai sistem merit ini seperti apa di Jawa Barat gitu ya, dari dimulai mungkin tahun berapa gitu ya, kita mulai sampai ke tahun ini gitu Pak Kaban. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji kesempatannya Akang Teteh. Jadi kalau melihat spirit sistem merit itu kan sebetulnya manajemen ASN. Bagaimana kita mengelola ASN itu dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan tanpa mendiskriminasi hal lain, itu efektif dalam pelayanan publik, karena ini urusannya dengan ASN. Pada posisi spiritnya sebetulnya Pemprov Jabar udah jauh-jauh hari itu udah menggunakan sistem merit pada posisi spirit tadi. Tetapi karena KSN dan penilaiannya dilakukan mulai 2018, maka posisi kita mungkin kalau dari indeks sistem merit kita ada rekam jejaknya dari 2018, di mana 2018 itu sekitar 268 kalau tidak salah waktu itu ya. Kategori baik ya Pak ya, sudah di kategori baik. Nah, itu menjadi modal. 2018 268 itu berkategori baik. Nah, untuk yang kategori baik, KSN itu melakukan evaluasinya tiap tahun. Sehingga 2019 kita juga ada nilai baru. Nilai lagi ya. Hasil penilaian KSN di 277. Jadi masih baik. Masih baik dan naiknya memang belum signifikan. Nah, di 2020 naiknya agak lompat.
dari 277 2019 ke 375,5. Wah, Dan ini angka menjadi sangat baik. Nah, angka sangat baik ini pada 375,5 itu ternyata di posisi 2 nasional setelah Kementerian Keuangan. Ya. Nah, untuk yang posisi kategori sangat baik itu dilakukan penilaian per 2 tahun. Jadi ketika 2020 kita 375,5 baru 2022 baru ada penilaian lanjutan. Siap. Dan lompatnya juga luar biasa ke 396,5. 396,5 itu posisinya itu waktu itu masih di bawah Kemenke. Jadi masih urutan 2 setelah Kemenke. Cuman karena beda tahun beda penilaian, penilaian. Jadi Kemenke itu 2019 2021. Kita 2020 2022. Jadi karena sama-sama per 2 tahun. Iya. Nah, begitu 2024 kemarin kita menerima angka yang meningkat lagi, yaitu di angka 400. Wah, hebat. Dan angka 400 itu tadi seperti Pak Haji sampaikan, itu angka yang paling tinggi bersamaan dengan BP POM. Badan POM. Jadi kronologis mengenai nilainya seperti itu. Jadi dari mulai 268 di 2018 mulai penilaian yang pertahunan di posisi yang baik sampai 2024 di posisi sangat baik dengan nilai 400. Wah, melonjaknya hampir 50% nih Pak Kaban ya. Iya, betul. Dari betul. 2018. Betul. Nah, cuman yang menarik nih Pak Kaban, kalau kita melihat 2018 untuk seukuran instansi yang pertama kali melakukan penilaian sistem merit, kita di angka 268 itu bagi saya sudah sangat baik gitu. Karena beberapa kali ada tamu yang datang itu starting poinnya masih di kategori kurang gitu. Nah, Jawa Barat di pertama kali kita tidak ada ini ya Pak ya, tidak ada benchmark gitu ya. Pada waktu itu kita pure otodidak lah seperti itu ya. Nah, yang menariknya lagi nih mohon dijelaskan Pak Kaban ya, usaha apa saja nih yang telah dilakukan pada awal-awal pemenuhan sistem merit. Karena pada waktu tahun 2020 juga kita melonjak tajam nih Pak. Dari 277 ke 375,5. Sedangkan pada waktu itu kita tahu pandemi Covid, refocusing anggaran dan lain-lain. Ini apa nih tipsnya gitu Pak? Iya. Nah, untuk yang 2018 itu Pemprov Jabar melihat pintu dari kunci sukses sistem merit itu adalah database yang harus diperbaiki. Oke Pak. Yang utamanya database. Karena bagaimanapun juga kita menilai seseorang membandingkan terhadap yang lain harus dengan data yang relatif lengkap. Nah, pada saat itu salah satu input untuk memperbaiki data adalah mendorong supaya ada angka-angka yang menunjukkan penilaian terhadap kompetensi dari ASN di Jawa Barat. Nah, dilakukanlah assessment. Assessment. Nah, assessment. Nah, ini PR assessment ini sampai hari ini nih sebetulnya bukan hanya 2018. Kendalanya adalah untuk melaksanakan assessment, tidak semua assessment center bisa melaksanakan dengan masif. Itu yang juga kita alami 2018. Nah, setelah itu ada pembelajaran lanjutan. Jadi proses assessment itu kita pelajari betul di Jawa Barat, sehingga assessment center di Jawa Barat akhirnya bisa membuat online assessment center. OAC itu ya Pak OAC. Ya? Nah, online assessment center ini ternyata merubah banyak hal. Karena kita bisa pada waktu yang bersamaan bisa melaksanakan assessment terhadap banyak orang, banyak pegawai. Karena kebayang kita itu di luar fungsional itu plus minus ada 15.000 yang harus kita assess. Kalau dengan pengalaman 2018 per ruangan hanya dengan 100 tools, 100 meja, 100 komputer, maka hanya 100 orang yang kita bisa assess setiap hari. Kebayang harus mengakses 15.000. Berarti 1.500 hari. 1.500 hari. Dan itu gimana kerjanya teman-teman yang di assessment itu, kalau assessment center itu kalau seandainya per hari harus seperti itu. Nah, akhirnya dengan masif dengan pola online assessment center kita bisa melaksanakan, bahkan kita pernah menyelenggarakan assessment center yang
kegiatan assessment yang bisa memecahkan rekor muri dengan waktu yang hitungan 2 hari ya. Itu bisa 12.000 12.000 ASN kita assess. Okay. Nah itu pengelolaan assessment untuk ASN itu salah satu alat untuk memperbaiki database supaya kita bisa memetakan semua teman-teman ASN itu dengan representatif. Okay. Di samping tools lain ya, jadi bukan hanya ukuran mengenai angka-angka kompetensi dari yang bersangkutan, tapi data-data lain juga kita perbaiki. Misalkan data-data urusan kinerjanya kita perbaiki, sehingga kalau di Jawa Barat kan ada kita mengisi TRK tiap hari, tiap bulan dinilai oleh pimpinannya gitu ya. Peer review ya Pak ya. Dilakukan juga peer review gitu, dan bahkan itu yang dijadikan dasar untuk kita semua menerima tambahan penghasilan kan, TPP. Okay. Nah pola-pola seperti itu harus dilakukan. Kalau tidak, data yang untuk memetakan seseorang ada di mana terhadap orang lain di dalam talent box itu agak sulit kalau tidak dilakukan. Memang kunci keberhasilan sistem merit itu sebetulnya terkait kelengkapan data ya Pak ya. Kita memang beruntung sekali pada waktu itu Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, terus di Pak Sekdanya juga Pak Setiawan yang mantan Deputi SDM Aparatur ya. Mereka fokus konsen terhadap pemenuhan data selengkap-lengkapnya di ASN gitu ya. Nah, terus Pak Kaban menyambung yang pada waktu 2020 ini kan memang meloncat tajam ya. Nah, ini sering ditanyakan nih Pak gitu. Kunci keberhasilannya gitu. Seperti apa gitu Pak? Karena memang kok bisa gitu. 2020 kita pada harusnya di rumah gitu ya. Kita tidak ada anggaran. Jawa Barat melesat nih. Atau bisa saya katakan Pak, karena saya produk masuk Jawa Barat itu 2019 Pak. 2019 mungkin di tahun 2020 itu seperti saya melihat sebuah transformasi gitu ya, khususnya di kepegawaian gitu. Kalau saya menyebutnya transformasi kepegawaian Pak, dimulai 2020 gitu. Apa sih usahanya ya Pak ya? Ini biasanya kita komunikasikan ke teman-teman yang diskusi tentang urusan merit ke Jawa Barat. Jadi karena konsekuensi dari angka yang relatif tinggi di indeks merit itu kita menerima kunjungan dan kita akhirnya membangun kerjasama dengan banyak instansi pemerintah di Indonesia. Salah satu yang kita sampaikan, kunci untuk lancarnya, suksesnya di urusan sistem merit itu adalah komitmen pimpinan. Pasti satu. Jadi Pak Haji tadi sampaikan mengenai Pak Gubernur waktu itu, Pak Sekda waktu itu punya komitmen besar terhadap bagaimana sistem merit itu dikelola dengan baik. Jadi kalau pengambil keputusan harus ini duluan, harus punya komitmen duluan. Kenapa demikian? Karena untuk untuk membangun tertibnya teman-teman ASN dalam mengelola kinerjanya, kompetensinya, kualifikasinya, itu ternyata ada resistensi juga. Oke. Jadi misalkan tiba-tiba tiap hari harus melaporkan sesuatu, disiplin untuk melaporkan kehadiran dan segala macam, itu ternyata ada resistensi. Nah, resistensi itu waktu itu oleh Pak Gub dengan Pak Sekda direspon dengan cara ada iming-iming yang khususnya di tunjangan yang disiapkan besar. Tapi tidak gratis karena harus melaporkan urusan support terhadap kinerja lembaganya dengan sangat sistematis. Dan kalau tidak melaporkan, iming-iming yang tadi disiapkan itu tidak untuk diberikan juga ke para pihak. Gitu. Jadi ada komitmen pimpinan. Terus waktu itu salah satu yang memperkecil resistensinya adalah menyiapkan tunjangan yang kalau nggak salah 3-4 kali lipat dibanding sebelumnya untuk beberapa. Kalau staf 4 kali lipat Pak. Kalau untuk staf 4 kali lipat malah. Nah, resistensinya bisa dikelola dengan baik. Tapi 4 kali lipat itu bukan berarti bahwa semuanya pasti akan diterima oleh seseorang. Karena pola kita berbeda dengan banyak instansi pemerintah lain. Di mana instansi pemerintah lain itu dalam tanda kutip masih memberikan tunjangan yang flat tiap bulan. Hitungannya biasanya di awal tahun mereka di posisi nilai kinerjanya berapa. Nah, nilai kinerja ini yang menentukan nilai flat di tahun berikutnya. Kita tidak.
Pemprov Jabar itu memberikan reward bulanan terhadap seseorang itu berdasarkan kinerja bulan sebelumnya. Oh, oke. Nah itu jadi posisi itu. Terus yang berikutnya modalnya adalah kita harus sangat kompak dengan pilar-pilar lain di urusan kepegawaian. Kan bukan hanya kita. Urusan bagaimana mengawal kinerja dari seseorang itu ujungnya di hilirnya BKD kita kelola. Tiap hari kita recheck, tiap bulan kita kompilasi ya untuk laporan kinerja. Tetapi yang merumuskan cascading dari mulai visi misi RPJMD sampai ke indikator kinerja individu. Itu adanya di biro organisasi. Jadi kalau biro organisasinya ini berandai-andai tidak cekatan terhadap itu, BKD juga agak kesulitan. Okay. Dan kalaupun misalkan biro organisasinya udah melaksanakan semua itu dan BKD-nya AB, itu juga nggak akan kesampaian. Dan pilar satu lagi itu BPSDM. Oke. Kenapa BPSDM menjadi penting? BKD bisa melakukan assessment terhadap sejumlah banyak ASN, tapi kalau follow up untuk pembekalan mengisi gap kompetensinya tidak dilakukan BPSDM juga percuma gitu. Okay. Jadi nah 3 ini menjadi kunci ya kekompakan itu. Terus yang berikutnya tools untuk bagaimana mengawal, mengontrol, mengawasi hal-hal yang menjadi indikator terutama yang dinamis. Kalau yang statis kan misal nih, kalau lapor mengenai data misalkan seseorang merupakan ASN dengan pendidikan S3 misalnya itu. Ya. Itu terlaporkan satu kali selesai sampai kapanpun dia tercatat sebagai S3. Atau kalau misalnya seseorang S2 selama belum melanjutkan S3 maka di database-nya akan statis. Tapi ada pelaporan kita yang harus kita lakukan, kita monitor dengan dinamis. Yaitu kita punya tools dengan Kimob di mana presensi kedatangan ke kantor atau di tempat mobile atau di tempat kerja yang direkomendasikan lain karena di Pemprov Jabar juga ada opsi mengenai kerja di luar kantor. Itu kita ini tiap pagi. Terus pulang kerjanya pun sama. Jadi lewat Kimob ini. Terus kita melaporkan setiap hari terhadap kegiatan yang kita lakukan untuk support terhadap kinerja lembaga. Nah itu dilaporkan tiap hari, sore hari, terus nanti di awal bulan berikutnya itu menjadi alat penilaian pimpinan terhadap apakah seseorang pekerjaan dalam satu bulannya mensupport kinerja lembaga atau tidak. Untuk yang tidak mensupport laporannya ditolak. Untuk yang mensupport maka laporannya untuk support kinerja lembaga laporannya diterima. Nah itu yang diterima itu dihitung semua, itu yang jadi dasar untuk tunjangan. Jadi tambahan penghasilannya dasarkan ke situ. Dan yang berikutnya, yang tadi yang saya sampaikan, jadi online center yang online assessment centernya itu juga menjadi sangat penting. Karena bagaimana kita bisa memetakan terhadap seseorang kondisi existingnya itu dengan dilakukan assessment. Nah tools seperti itu juga kita butuhkan ya untuk melihat dinamika seseorang baik harian dalam konteks kehadiran Kimob atau melaporkan pekerjaannya dengan TRK dan seterusnya. Terus bagaimana BKD melakukan assessment terhadap teman-teman untuk melihat kompetensi dia pada posisi seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi PR seperti itunya kita kelola terus. Terus ada kelengkapan yang memang kita mungkin ya di antara pengelola kepegawaian di antara instansi pemerintah termasuk yang tools yang kita siapkan jangan-jangan yang paling lengkap. Kita itu hampir semua hari ini layanan kita itu sudah dalam bentuk aplikasi. Dan aplikasi itu mungkin yang minor saja. Misalkan saya dapat ilustrasi dari teman-teman yang mungkin tidak tersiapkan dalam bentuk aplikasi itu. Misalkan kalau ASN izin untuk menyalonkan kepala desa misalnya itu. Nah mungkin karena sampai hari ini ASN Pemprov belum ada, jadi aplikasinya tidak disiapkan. Tapi urusan lain itu semuanya udah aplikasi. Termasuk yang urusan pengelolaan manajemen kinerja dengan talent box. Nah untuk box talent itu kita kenal sebagai SIM Jawara. Jadi tiap bulan ada fluktuasi seseorang di box tertentu geser ke box lain dan seterusnya.
Nah itu kita punya juga aplikasi yang support terhadap itu. Sangat lengkap sekali ya Pak ya. Makanya pada waktu 2020 langsung melonjak tajam hampir 100 poin itu. Iya betul. Dan sebetulnya kalau KSN sudah ditetapkan sangat baik itu juga belum tentu Pak untuk dikecualikan seleksi terbuka. Jabar alhamdulillahnya juga dikecualikan Pak, langsung dikecualikan kan. Betul. Itu. Karena memang KSN juga melihat kedalaman aspek manajemen talenta kita sudah siap, karena yang tadi Bapak jelaskan mulai dari kinerja, kompetensi sama kualifikasinya kita udah sangat lengkap sekali. Datanya gitu ya. sudah relatif lengkap. Nah, itu juga yang 2023 itu kalau tidak salah kita itu satu di antara 13 instansi pemerintah yang diperkenankan untuk tidak seleksi terbuka untuk pengisian JPT. Jadi kita sudah bisa pertanggungjawabkan untuk pengisian JPT tanpa harus melakukan seleksi terbuka, dan kita langsung gunakan data-data yang ada di sistem merit. Ya, menarik sekali Pak Kaban ya. Terkait kemarin nih prestasi kita 400 nih Pak. Ini kan juga melihat tren, saya melihat data yang ada di KSN sebetulnya rata-rata ada yang turun Pak gitu ya. Pesaing kita ada yang turun nih. Jabar alhamdulillah kita masih trennya itu naik terus gitu, naiknya stabil. Nah sampai sekarang di angka 400. Nah untuk mungkin ke depan karena dengan adanya Undang-Undang 23 ya, Undang-Undang 20 tahun 2023, mungkin wewenang daripada penilaian sistem merit sudah tidak lagi KSN. Nanti mungkin ada instansi lain. Nah tapi di akhir penilaian ini kita top leading gitu ya. Nomor 1 gitu, nasional 400. Nah ini gimana nih Pak? Kemarin kalau yang tadi kita sudah bahas itu kan terkait beberapa tahun yang lalu ya gitu ya. Nah ini khusus untuk tahun ini tuh dalam rangka mencapai 400 poin gitu. Apalagi biasanya penilaian sistem itu dilakukan di akhir tahun Pak. Di akhir tahun. Nah ini kita dituntut di bulan April gitu. Padahal cuma punya waktu, timnya Pak Kaban itu cuma punya waktu 4 bulan gitu. Dikasih tahu di bulan Januari, bulan April harus pleno. Nah ini gimana nih Pak? Perjalanannya ini gitu untuk 4 bulan kemarin itu. Iya. Nah bersama ini modalnya sama. Yang pertama komitmen pimpinan. Jadi ketika kita dari Pak Ridwan Kamil ke Pak PJ Gub ya yang sekarang Pak Bey itu mereka Pak B konsisten melanjutkan untuk sistem merit ini. Oke, Pak PJ ya. Sehingga komitmennya tetap terjaga. Demikian halnya dengan waktu itu ada Pak PJ Sekda dan hari ini ada Pak Sekda definitif. Itu komitmennya ya, dalam konteks mengawal sistem merit juga itu di posisi yang tinggi. Semangatnya masih sama ya Pak itu ya? Itu modal utama. Semangatnya sama. Itu modal utama. Terus yang berikutnya ada mungkin yang agak beda kita dengan instansi pemerintah lain. Ketika kita dalam tanda kutip menjadi benchmark untuk beberapa instansi pemerintah lain, kita manfaatkan betul untuk sama-sama belajar dengan mereka. Dan ini strategi yang mungkin tidak terasa bahwa itu adalah mengawal kita untuk selalu evaluasi posisi terakhir dari pengelolaan merit yang di Pemprov Jabar sendiri. Kasarnya, kalau misalkan tiap minggu kita kedatangan tamu untuk diskusi sistem merit, maka kita akan teringatkan terus hal-hal apa saja yang harus kita evaluasi dengan menerus dan bagaimana perbaikannya. Sehingga feedback dari hasil penerimaan kunjungan melayani para pihak yang datang ke Jawa Barat itu alhamdulillah merimain kita untuk berposisi memperbaiki terus tools yang kita miliki. Nah termasuk kita mengidentifikasi sebetulnya yang agak berat itu di nasional di 2 hal. Yang pertama pengembangan karir, yang keduanya di urusan pengelolaan promosi mutasi. Ya. Nah 2 hal ini kita pelajari terus supaya nilai indeks meritnya juga bisa kita perbaiki gitu. Tidak otomatis karena tren nasionalnya ada PR di 2 itu maka PR di 2 itu tidak terselesaikan. Nah kita tetap melakukan inovasi untuk memperbaiki angka di 2 urusan itu, 2 aspek itu. Nah urusan-urusan lain kita pertahankan. Jadi dimulai dari urusan perencanaan kebutuhan sampai di urusan pemberian penghargaan dan segala macam itu kalau kita kelola terus.
Dan pengelolaan ini yang kita laporkan dengan sistematis menjadi alat penilaian dari KSN. Dan mungkin ada hal lain yang agak beda dengan instansi lain yang agak sulit untuk ditiru, yaitu karena KSN-nya hari ini kan bisa jadi nanti berubah tugas ya ke kelembagaan lain. Kita itu 2023 itu membuat MOU, satu-satunya instansi pemerintah di Indonesia yang membuat MOU dengan KSN dalam konteks belajar mempelajari pola merit system di instansi pemerintah yang lain di Indonesia, itu kita lakukan. Dan ini alasan kita karena kebetulan banyak instansi pemerintah, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang MOU dan PKS dengan kita itu membutuhkan analisa lanjut dari kitanya. Benar. Karena kita pun mempersiapkan aplikasi berbagi dan kita men-share aplikasi di Pemprov Jabar untuk instansi pemerintah lain kalau ada kebutuhan. Jadi termasuk tools yang Ninebox ya. Nah, dengan pola seperti itu, maka kita terkawal, kita terawasi menerus oleh KSN ketika kitanya melakukan MOU. Jadi data jauh lebih terbuka, kita bisa mempelajari juga bagusnya instansi pemerintah lain sehingga menjadi alat feedback buat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi dan yang paling utama lagi, komitmen teman-teman yang keseharian mengelola ASN khususnya di BKD ya. Di samping dua pilar lain yaitu organisasi dengan BPSDM. Saya apresiasi ke teman-teman internal BKD yang urusan merit itu sudah menjadi pakem gitu. Dalam keseharian bagaimana mereka mengelola data, mempersiapkan informasi dan seterusnya, sehingga begitu ada kebutuhan-kebutuhan yang berimplikasi terhadap aspek-aspek merit system, maka bisa terkelola dengan menerus gitu. Itu modal-modal seperti itu. Ya memang kalau kita sudah diawasi terus ya Pak ya, dan tanda kutip tadi kita sudah ada MOU dijadikan Center of Excellence ya, pusat keunggulan. Otomatis kan kita harus selalu termotivasi gitu ya untuk sebagai controlling lah gitu. Jangan sampai kita sudah ditetapkan sebagai pusat keunggulan, ternyata kita pas nilainya turun gitu kan, kita jadi malu gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, alhamdulillah. Itu salah satu tips juga ya dalam rangka kita selalu menjaga kestabilan tadi gitu ya. Nah Pak, dampak nih yang dihasilkan gitu ya, kita sudah 400 poin gitu. Sistem merit itu kan sebetulnya manajemen ASN, tapi dampaknya itu kepada birokrasi gitu atau yang ada di Jawa Barat. Nah ini apakah ada Pak relevansi atau signifikansi terhadap birokrasi yang ada di Jawa Barat Pak, seperti itu Pak, Bapak melihatnya? Iya, kalau kita melihat timeline ya, kita tadi cerita 2018, terus hari ini 2024, ketika kita cerita dari mulai 268, hari ini ke angka 400, saya melihat di indikator-indikator pengelolaan kepegawaian, khususnya dalam support reformasi birokrasi, itu menurut saya sangat kelihatan. Jadi selain yang kita mempertahankan menerus urusan opini BPK ya, salah satunya ya. Dalam 11 kali itu WTP di Jawa Barat. Itu bagaimanapun juga salah satu di antara beberapa bahwa ASN Jawa Barat itu di penilaian sistem merit dengan implikasi yang besar itu salah satunya bertahan untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan sumber daya yang ada di Jawa Barat, salah satunya urusan keuangan karena opini BPK kan kaitan dengan pengelolaan keuangan. Itu satu ngaruhnya ke keuangan ya Pak ya. Jadi urusan yang seperti itu kita kelola menerus. Terus yang berikutnya kaitan dengan reformasi birokrasi di Jawa Barat. RB-nya itu juga meningkat pesat dalam hitungan terutama 2020 ketika pola meritnya udah terkelola dengan baik sampai 2023 kemarin atau mungkin 2024 sekarang juga mudah-mudahan RB kita naik lagi gitu. Jadi angka RB juga sama. Terus di Sakip
sakit. Yang rutin kita terima penilaian dari Setiap tahun ya. tiap tahun dari Menpan RB, itu juga posisi kita meningkat terus. Oke. Di posisi itu. Nah, PR lanjutannya adalah tantangan dari pimpinan bahwa ini untuk apa ini intermediate goals-nya itu oke, kita udah dapat dengan sistem merit yang tinggi, dengan indikator-indikator lain yang juga nilainya bagus. Nah, tapi untuk yang untuk yang ultimate goal-nya itu tetap harus kita kawal menerus. Dalam konteks ini namanya ASN ada itu untuk pelayanan publik, melayani masyarakat secara luas. Nah, posisi melayani masyarakat secara luas itu apalagi sekarang target RPJP kan berakhir 2025. Oke, Pak. Berarti ada tantangan dari pimpinan, sistem merit yang di posisi intermediate itu harus dibuktikan di ultimate-nya. Di tujuan besarnya. Tujuan besar ketika terkelola ASN dengan baik adalah pelayanan publik juga optimal. Nah, posisi ini yang kita harus kelola menerus. Nah, setuju Pak. Setuju Pak. Sebetulnya kepegawaian itu hanya sifatnya mungkin administratif ya. Bagaimana kita mengelola ASN, menempatkan the right man on the right place gitu ya. Tapi kalau hanya itu saja kok kayaknya masih, kalau bahasa Sundanya cetek ting gitu ya Pak ya. Sangat dangkal sekali gitu. Memang ke depan kita menetapkan di RPJP sudah lebih berdampak gitu ya. Penempatan MSDM kita lebih berdampak tadi ke pelayanan publik gitu Pak. Karena memang Pak, saya mengutip pada waktu ikut acara penyerahan itu Pak Tasdik mengatakan kalau sebenarnya apresiasi yang 400 poin kita terima itu sebenarnya tidak hanya apresiasi, tapi lebih kepada motivasi gitu Pak. Motivasi kepada Bapak dan tim gitu ya untuk selalu meningkatkan kualitas sistem merit ini gitu ya. Nah, mungkin Akang Teteh ini banyak yang ini Pak, yang sering memantau Ajib ini gitu ya. Langkah-langkah konkret apa nih Pak ke depan yang diambil Jawa Barat? Karena Jawa Barat itu biasanya dijadikan sebagai patokan gitu untuk terkait bagaimana nih mempertahankan capaian sistem merit ke depan. Dan kita juga menghadapi transisi regulasi ASN terkait nomor 20 2023 Pak gitu. Ya. Nah, tantangan yang seperti halnya pakem umum ya, yang namanya perubahan itu keniscayaan. Jadi pasti terjadi Pak. Pasti terjadi. Ya. Jadi demikian halnya juga dengan urusan pengelolaan SDM ASN. Di pengelolaan SDM ASN yang kita rasakan itu yang pertama itu regulasi itu selalu cenderung untuk diperbaiki menerus. Ketika diperbaiki otomatis regulasinya berubah. Ketika ada perubahan maka tools kita harus menyesuaikan. Jadi kalau misalkan ada penyesuaian regulasi dari Kemenpan, dari BKN atau dari kementerian lain di pusat yang berimplikasi terhadap pengelolaan kepegawaian SDM ASN, maka implikasinya tools kita harus kita sesuaikan supaya sama atau berkesesuaian dengan dengan regulasi yang terakhir. Jadi ini mutlak harus kita kelola terus. Karena begitu kita tidak kelola, tidak update terhadap regulasi yang terakhir, maka bisa jadi malah jadi kendala tools meritnya. Jadi hal ini kita harus kita kawal terus. Yang berikutnya itu pengalaman kita itu belajar menerus dengan semua instansi pemerintah, bahkan instansi di luar instansi pemerintah di kita ya. Itu yang kita lakukan di Jawa Barat sehingga 2023 akhir itu kita lihat juga bagaimana Philippines mengelola ASN-nya. Oh, siap. Bagaimana mereka mengelola meritnya. Karena kita yakini beberapa negara yang majunya bahkan lebih dulu itu seperti Singapura, Korea, mereka dibuktikan dengan sistem merit yang juga terkelola baik dalam konteks pelayanan publiknya. Jadi belajar menerus itu kita lakukan dengan instansi pemerintah lain di Indonesia, baik kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota, baik kabupaten kota di Jawa Barat maupun kabupaten kota di luar Jawa Barat. Jadi kalau Akang Teteh ingin tahu
mitra kita, mitra Pemprov Jabar, hari ini udah mulai dari Aceh sampai Papua, mitranya. Jadi kami menindaklanjuti MOU dengan PKS kaitan dengan manajemen SDM ASN itu dengan semua pihak. Dan ini bukan berarti hanya satu sisi bahwa kebetulan kita sudah lebih duluan punya tools. Karena kebetulan tools kita juga kalau sudah ada PKS itu bisa kita hibahkan, replikasikan ke instansi pemerintah lain. Baik itu pemerintah daerah dari mulai Aceh sampai Papua maupun kementerian. Gratis ya Pak ya? Dengan gratis. Nah itu pola seperti itu harus kita lanjutkan menerus. Karena dengan belajar bersama kita bisa kawal perbaikan menerus itu perbaikan berkelanjutan supaya nanti ada feedback yang bisa kita dapatkan dari mitra kita juga. Dan Akang Teteh ini di Jawa Barat menindaklanjuti urusan MOU dengan KSN dan menindaklanjuti kebutuhan arahan dari kepala daerah dan DPRD bahwa kita yang paling urgent itu mendorong kabupaten kota di Jawa Barat meritnya terkelola dengan baik. Nah itu kita siapkan tempat untuk Center of Excellence Merit System, di mana tempat ini nanti menjadi sarana untuk semua kita, instansi pemerintah di Indonesia, jadi bahan diskusi dan seterusnya. Apapun yang kita butuhkan untuk memahami sistem merit dan mengembangkan sistem merit, kita harapkan bisa dimediasi bisa difasilitasi oleh Center of Excellence dari Merit System di Jawa Barat. Dan ini hari ini karena kebetulan mitra kita sudah mulai banyak, kita juga rasakan memang ini menjadi selain instruksi pimpinan dengan DPRD mensupport kabupaten kota di Jawa Barat, juga kita buka untuk instansi lain, baik itu pusat maupun provinsi lain dan kabupaten kota lain di luar Pemprov Jabar. Nah kita siapkan sarana ini. Jadi mudah-mudahan ke depan simpul ini harapannya itu ada mitra-mitra lain yang membuka. Misalkan di Sumatera bagian utara mungkin ada provinsi atau salah satu kabupaten di sana yang juga membangun Center of Excellence. Terus mungkin juga di Kalimantan atau di Sulawesi dan di Papua, di Nusa Tenggara dan seterusnya itu semua membangun Center of Excellence. Terus kita bermitra nanti. Kita bareng-bareng belajar bersama untuk bagaimana kelola sistem ini supaya ke depan lebih baik lagi. Gitu. Nah ini ikhtiar ya. Ikhtiar untuk bagaimana mengelola ke depan. Pak Galvan paling nanti bisa ditampilkan ya dicuplikan itu ini Pak foto rencana COE itu Pak gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin masih awam gitu ya mendengar COE seperti apa, betul. Nanti bisa dilihat di tim editor nanti ditampilkan gitu cuplikannya seperti itu. Betul. Gitu. Dan ini selain pragmatisnya itu untuk membantu dalam tanda kutip para pihak yang kebetulan hari ini masih di posisi kurang atau posisi baik atau sangat baik tapi angkanya masih kecil misalkan. Nah itu benchmark Jawa Barat itu bisa diinikan melalui Center of Excellence itu. Jadi mudah-mudahan lah nanti besok lusa nih mudah-mudahan bulan Agustus barang itu jadi. Isunya Agustus ya Pak ya? Iya mudah-mudahan tempat kita bisa gunakan bersama dengan para pihak. Khususnya kami di Pemprov Jabar dengan kabupaten kota di Jawa Barat. Siap, luar biasa nih. Bagian daripada kita selain memperbaiki diri sendiri juga untuk Pak ya, mengontrol biar nilainya tetap bagus. Kita juga ikut membantu nih ya ke kabupaten kota ya. Alhamdulillah juga Jabar kemarin sudah baik semua Pak. Tidak ada kategori di bawah baik. Iya betul. Nah, itu prestasi. Alhamdulillah itu teman-teman kabupaten kota di Jawa Barat dengan sumber daya yang teman-teman kabupaten kota kelola, terus mungkin ada beberapa juga yang saling support, baik antara kabupaten kota di Jawa Barat, bahkan ada yang kabupaten kota Jawa Barat bermitranya dengan luar Jawa Barat itu. Nah untuk bagaimana mengembangkan ini keren menurut saya. Jadi posisi mungkin jangan-jangan ya satu-satunya provinsi yang posisi kabupaten kota dengan provinsinya yang sudah tidak ada lagi yang kurang. Mungkin ya 2023 kemarin itu.
Bagus Pak. Nah ini Pak terakhir Pak, apa nih? Apakah ada pesan Bapak untuk seluruh stakeholder manajemen ASN? Sebenarnya tidak hanya untuk kita ya, terutama saya Pak yang mengelola sistem merit di Jawa Barat, terus mungkin kabupaten kota Pak, dan seluruh instansi lah pada khususnya gitu ya. Bagaimana nih agar terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit yang mendukung kepada birokrasi yang berdampak gitu. Masyarakat menikmatinya gitu. Kalau kita kan sebetulnya orang BKD nggak berhubungan langsung dengan masyarakat ya Pak ya. Iya betul. Tapi betul. peran kita itu posisinya di paling depan Pak. Kalau Bapak salah menempatkan orang di suatu dinas, maka rakyat itu juga tidak akan menikmatinya gitu, pelayan publik dari kita. Baik, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa Pemprov Jabar sebetulnya dari sisi urusan sistem merit, spiritnya itu udah jauh-jauh hari itu melekat di Pemprov Jabar. Karena apa? Karena merit itu kan tadi modalnya itu 3 yang utama, kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Nah jadi teman-teman ASN di Jawa Barat tolong kawal terus urusan 3 hal ini ya. Kalau kualifikasi, bagaimana teman-teman memperbaiki modal dasar khususnya dari pendidikan supaya berkesesuaian dengan kepentingan layanan publik yang Akang Teteh hari ini layani. Jadi urusan kualifikasi tolong banget bagaimana kita sama-sama tingkatkan kualifikasi kita berkesesuaian dengan kepentingan kita memberikan pelayanan di tempat Akang Teteh hari ini bertugas. Terus yang kedua kompetensi. Nah Akang Teteh itu di siap jabarnya itu sudah mulai di-share hasil dari assessment yang menunjukkan bahwa apa saja yang harus ditingkatkan kompetensi dari Akang Teteh. Tolong proaktif juga. Tolong aktif untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dari Akang Teteh sehingga kebutuhan lembaga untuk bagaimana kita membangun kompetensi dari masing-masing itu berkesesuaian. Jadi Akang Teteh yang hari ini masih punya gap kompetensi, tolong diperbaiki. Karena alatnya, toolsnya untuk melihat itu sudah ada. Terus yang ketiganya tentang kinerja. Kinerja itu Akang Teteh per bulan dievaluasi oleh atasan langsung dari Akang Teteh. Tolong dibantu kinerja masing-masing kita untuk selalu dikawal lebih baik supaya kinerja lembaga tersupport oleh Akang Teteh jauh lebih memadai. Nah, 3 hal itu. Dan insya Allah dengan di merit system itu, dengan 3 itu maka pengelola kepegawaian tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi ketika sudah ada kompetensi, kualifikasi dengan kinerja yang memadai dari seseorang. Akang Teteh ini mungkin Akang Teteh di Jawa Barat masih ingat betul bahwa ketika seseorang IOTM di 2020, hari ini yang waktu itu masih di pengawas, hari ini sudah ada yang di JPT. Karena apa? Sistem merit kita kawal. Yang waktu 2020 di administrator, banyak hari ini yang sudah JPT. Waktu itu yang bersangkutan tampil di beberapa kali IOTM. Nah ini konsistensi pimpinan kita, kepala daerah, bagaimana menempatkan seseorang berdasarkan nilai merit yang dimilikinya. Nah itu Akang Teteh mohon dibantu ya dengan penguatan ketiga hal tadi. Adapun untuk instansi pemerintah, Pemprov Jabar itu kita punya tools yang hari ini dalam tanda kutip relatif lengkap. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada kurang-kurang minor, kita bisa diskusikan bareng-bareng. Dan untuk Bapak Ibu di kabupaten kota di Jawa Barat, Bapak Ibu hayu bareng-bareng. Karena bagaimanapun juga masyarakat tidak selalu tahu mereka diberikan pelayanan oleh aparat pemerintah pada layer mana. Selama layer-layer bersangkutan memberikan pelayanan tidak bagus, maka semua ASN akan tercap atau bahwa aparat pemerintah pelayanannya tidak bagus. Dan layer manapun yang memberikan pelayanan sangat bagus, bahkan di atas ekspektasi dari masyarakat, maka akan kena bahwa semua ASN dianggap mempunyai pelayanan yang luar biasa juga. Nah oleh karena itu, untuk yang membutuhkan tools yang berkaitan dengan merit atau pengelolaan kepegawaian secara umum, yuk bareng-bareng. Pemprov Jabar mempersiapkan ini bisa di-sharekan dengan gratis. Tidak harus membangun dari awal karena instruksi Presiden hari ini tidak diperkenankan lagi ada pembangunan aplikasi-aplikasi yang baru.
Pemprov Jabar sangat siap untuk menindaklanjuti instruksi itu dengan mempersiapkan aplikasi yang ada untuk di-sharekan, dibagi pakaikan dengan instansi pemerintah lain. Baik itu di wilayah Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat termasuk kementerian lembaga dan Pemprov lain atau kabupaten kota di Pemprov lain. Nah ini yuk kita manfaatkan bareng. Yang berikutnya, assessment center dengan Center of Excellence Merit System yang kami miliki ingin mendapat support dari teman-teman instansi pemerintah lain. Kami mengundang Bapak Ibu yang dari instansi pemerintah lain, silakan diskusi sharekan pengalamannya di Center of Excellence kami sehingga bisa menjadi pembelajaran bersama. Jadi itu mungkin untuk ASN dengan kelembagaan yang mengelola kepegawaian di instansi pemerintah. Ya. Memang ini Pak, harapannya mereka juga termotivasi gitu ya, karena daripada pada waktu itu Pak Presiden Jokowi menggencarkan yang namanya manajemen talenta, itu kan sebetulnya manajemen talenta nasional Pak. Nah sampai sekarang kan belum kelihatan nih, karena di setiap instansionalnya itu masih tidak merata gitu ya. Nah harapannya ketika ini nanti merata gitu ya, mungkin kita bisa challenge kepada Pak Kaban tersendiri nih. Mungkin tahun depan betul. Atau tahun kapan. Terima kasih diingatkan Pak Haji. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ada 2 message di Undang-Undang 20 2023 tentang ASN. Yang pertama bahwa pilihan manajemen ASN itu merit system, meritokrasi. Jadi tidak ada opsi lain karena ini amanat undang-undang. Terus yang keduanya ada arahan untuk mobilitas talenta nasional. Mobilitas talenta ASN secara nasional. Nah, untuk 2 urusan ini, Pemprov Jabar ingin bareng-bareng dengan Bapak Ibu kita kelola. Pertama untuk bagaimana merit system itu terkawal dengan baik. Yang keduanya, bagaimana mobilitas nasional itu bisa terwujud dengan mungkin kalau platformnya sama persis, ini kita bisa jadikan bahan diskusi. Tetapi bahan untuk seseorang dinilai oleh instansi pemerintah yang lainnya, kita harapkan bisa lebih fair. Misal satu waktu kalau di Jawa Barat, ini ilustrasi yang biasa saya sharekan ke teman-teman yang berkunjung. Ini berandai-andai satu waktu misalkan namanya Indramayu itu keren di pengelolaan mangrove. Berandai-andai ada kabupaten atau kota lain yang ada potensi mangrove, membutuhkan ASN yang berkesesuaian, bisa jadi nanti mengajak ASN Indramayu untuk bergerak, untuk geser tugas ke kabupaten kota yang membutuhkan pengelolaan mangrove yang sama. Karena pengalaman di Indramayu yang pengelolaan mangrove-nya keren. Atau hari ini yang namanya industri itu Karawang dengan Bekasi sudah lebih duluan dibanding dengan kabupaten kota lain di Jawa Barat. Di berandai-andai kabupaten kota lainnya akan mengembangkan industri, bisa jadi nanti tertarik dengan ASN yang sudah berkarir di Karawang dengan Bekasi dalam konteks mendorong pengembangan industri. Maka mobilitas talentanya kita harapkan bisa saling support. Sehingga dengan pola seperti itu maka nanti ada talenta-talenta yang kita saling supportkan antara kabupaten kota dengan fair, karena data yang tersiapkannya, tersajikannya jauh lebih representatif untuk PPK dalam hal ini ya. PPK kabupaten kota dengan Pemprov dan antara kabupaten kota kan beda-beda ya. PPK itu yang harian itu melekat di kepala daerah, di mana pertanggungjawaban kepegawaian melekat di beliau. Nah, untuk yang PPK yang berbeda itu manfaatkan database untuk ngintip talenta di wilayah lain supaya bisa support ke visi misi yang diemban di wilayahnya, misalnya seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi untuk baik, yang ya tadi ya ilustrasinya misalkan pejabat pembina kepegawaian Indramayu membutuhkan support dari Karawang atau Bekasi, atau sebaliknya Karawang Bekasi ingin mendorong mangrove-nya bagus, maka pembina kepegawaiannya itu meminta ke pembina kepegawaian
Indramayu untuk untuk saling support seperti itu. Polanya seperti itu. Siap. Ini saya menyimpulkan Pak Kaban betapa pentingnya ya pengelolaan sistem merit ini karena memang ada penelitian dari Cheren, Dahlstrom dan Lapuente tahun 2015 Pak bahwa hasil menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem merit itu akan memberikan pengaruh yang tinggi gitu kepada pencapaian indeks atau tolak ukur pembangunan gitu. Jadi kalau mau misalkan ada kepala daerah ataupun presiden ingin berhasil visi misinya, maka yang pertama harus dilakukan adalah pengelolaan sistem merit, pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit gitu. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja terbaik. 3K ya Pak ya? Iya 3K. Pesannya betul. 3K. 3K betul. Siap, terima kasih Pak Kaban telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Setelah ini juga langsung bergeser ya ke BPSDM ya. Ada. Siap. Nah ini teman-teman terima kasih juga atas waktunya. Jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Kang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Terima kasih Pak Kaban atas waktunya. Sama-sama Pak Haji. Terima kasih Kang Teteh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.